Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ilya Putri, NIM 1914080015. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen bab 1. Pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Merumuskan judul. Judul penelitian adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Dalam merumuskan judul yang baik dan sempurna, maka diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, judul ini harus singkat, jelas, dan berbobot. Yang kedua, judul harus sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, judul tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, judul tidak boleh provokatif. Permasalahan penelitian. Masalah secara umum dipandang sebagai kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Adapun kriteria menentukan masalah ini ada 3. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Adapun sumber-sumber menentukan masalah, yang pertama, pengalaman seseorang atau satu kelompok. Yang kedua, lapangan tempat kerja. Yang ketiga, laporan hasil penelitian. Dan yang keempat, sumber yang berasal dari pengamatan orang lain. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, latar belakang. Latar belakang masalah ini memuat mengenai beberapa hal. Yang pertama, penjelasan tentang situasi yang melatar belakangi lahirnya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Yang kedua, penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, penjelasan tentang hal-hal yang telah atau belum diketahui tentang masalah yang akan diteliti. Adapun aspek-aspek dasar penyusun latar belakang ada 4. Yang pertama, aspek filosofis. Yang kedua, aspek historis. Yang ketiga, aspek yuridis. Dan yang keempat, aspek empiris. Kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan tahap awal yang penting dalam proses ketika seseorang meneliti, mendapatkan suatu permasalahan yang akan diteliti, serta mengidentifikasi masalah dari masalah yang akan diamati. Ada beberapa langkah dalam melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, kita harus menentukan bidang penelitian di mana seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penguasaan pada area atau bidang spesialisasi. Yang ketiga, meninjau penelitian yang dilakukan di bidangnya untuk mengetahui tren terbaru dan studi yang sedang dilakukan di bidang tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 4 tahap membatasi masalah yaitu: pertama, kita harus mengidentifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan diuji. Yang kedua, kita harus menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Nah, yang ketiga, dukung permasalahan dengan data sesuai lapangan secara rinci. Yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik. Adapun fungsi batasan masalah ini, yang pertama, dapat membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, dapat memfokuskan pada satu persoalan, kemudian dapat membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, serta menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Dan yang terakhir, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian. Selanjutnya, contoh batasan masalah untuk penelitian R&D. Pertama, penelitian ini memfokuskan bagaimana merancang media pembelajaran berbasis Android pada materi usaha dan energi kelas 10. Penelitian ini dilakukan di kelas 10 Madrasah Aliyah, Kota Jambi. Permasalahan dibatasi pada pengembangan, kelayakan,
kepraktisan, serta keefektifan media pembelajaran berbasis Android. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah tulisan singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah dalam penelitian yang kemudian akan menjadi titik fokus pada penelitian tersebut. Masalah-masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, atau hipotesis dengan singkat dan bermakna. Adapun bentuk rumusan masalah metode penelitian R&D yaitu dapat dilihat pada layar yang tertera. Selanjutnya, rumusan masalah dari berbagai bidang penelitian. Pertama, rumusan masalah deskriptif. Kedua, rumusan masalah asosiatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah komparatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan jawabannya pun sudah disediakan di dalam kesimpulan penelitian. Tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan tersebut. Yang mana tujuan tadi dapat bercabang lagi yang nantinya akan dapat mendorong suatu penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan penelitian di berbagai jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, penelitian eksperimen, penelitian R&D, penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian korelasi, penelitian tindakan kelas, penelitian kepustakaan, penelitian mix sekuensial, dan penelitian mix konkuren. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan dan mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya terhadap kemungkinan hambatan apa yang akan terjadi. Yang kedua, mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar mampu mencari penyelesaiannya. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijakan termasuk juga strategi dalam mengembangkan pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, contoh manfaat penelitian R&D. Pertama, memahami dan mengenal pengembangan teknologi perangkat lunak khususnya untuk perangkat mobil. Yang kedua, mengetahui teknik merancang sebuah aplikasi media pembelajaran. Adapun pengguna, yaitu sebagai bahan belajar mandiri bagi siswa dan sebagai bahan belajar yang praktis dan fleksibel bagi siswa. Komponen penelitian pengembangan. Pertama, spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah bagian yang dipakai guna untuk memberikan gambaran konkret tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Spesifikasi produk ini hanya terdapat pada jenis penelitian pengembangan atau penelitian R&D. Yang kedua, asumsi dan batasan pengembangan. Asumsi dan batasan masalah dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menemukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau abstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tertentu. Nah, definisi operasional ini merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini pun berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Nah, mungkin dalam video kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.